mulai ya. Iya, betul. Iya, kunir. Kok makan? Tuh. Sana. Genine aman ya, Mami? Genine aman ya? Gak tak idaki rek. Mami kayak genine aman ya? Aman-aman peneng iki ngono. Diparut. Dikecek wae. Mbak aja digecek kok diparut nggo godhong nggo plastik. Ono plastik ngono kok iki nganggo apa? Mami kan gak duwe kunir. Gak di kunir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pasti pesertanya masih 44 ya. Pesertanya masih 44. Padahal seharusnya 55 sekian ya, banyak yang nggak bisa hadir ya, 10-an kira-kira ya. Mungkin pada repot nyusun rapot ya, buat rapot ya. Lagi panik rapotan ya Bun ya. Oke, baik teman-teman. Ya, pada rapotan semua. Baik, ya teman-teman. Pada siang hari ini saya ingin mendengarkan mungkin 2 teman yang bisa menyampaikan bagaimana hasil, mungkin secara lisan aja ya, hasil dari pembuatan tugas video ya, kalau nggak salah ya. Ya, oke, boleh raise hand 2 orang. Secara lisan saja ya. Oke, baik. Ada siapa ini? Bu Siti Rohmah. Terus satu lagi siapa? Siti Rohmah. Satunya lagi siapa? Amelia Rahmawati. Oke, baik. Silahkan. Ya, silahkan. Bu Siti Rohmah, silahkan. Halo. Saya tutup kamera ya karena sinyalnya kurang bagus di sini ya. Saya di kampus ini ya. Ya, Ibu, silahkan. Bu Siti Rohmah, silahkan. Terus sama Amelia. Ya, silahkan Bu Amelia. Ya. Harus share screen atau dibacakan aja, Bu? Dibacakan aja silahkan. Kalau bisa share screen, kalau nggak bisa dibacakan. Oh ya, saya bacakan saja ya Bu, soalnya ini di sekolah wifi-nya error. Ya, boleh, silahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin mempresentasikan sedikit tentang kemarin diagnosis ABK. Diagnosis ABK saya mengambil tunagrahita, Bun. Tunagrahita yang Down syndrome. Karena di sekolahan saya ada anak dengan kebutuhan khusus Down syndrome. Jadi ciri-cirinya seperti yang sudah ada di modul yang sudah saya buat di PPT sebelumnya. Seperti mata. Bentar, Bu. Tunagrahita Down syndrome. Dengan biodata diri anak bernama Adran Malik Asami, untuk tempat tanggal lahirnya Surakarta 3 Mei 2018. Kemudian nama ayahnya adalah Pak Alam Sunjaya dengan ibunya Bu Dewi Astuti. Umur per Juni ini adalah 7 tahun 1 bulan dengan golongan darah O. Persiapan diagnosisnya, kemarin saya menyiapkan data anak yang didapatkan dari biodata saat pendaftaran, kemudian menyiapkan alat bahan yang dipakai untuk observasi seperti puzzle, kemudian balok natural. Kemudian juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan orang tua. Pelaksanaan diagnosisnya dilaksanakan pada hari Senin 3 Juni 2025, dilaksanakan dengan observasi pada anak saat melakukan kegiatan di sekolah, yaitu dari awal datang sampai kegiatan di kelas. Untuk pada saat kegiatan observasi menyelesaikan penugasan berupa
paham bermain puzzle, Ananda masih memerlukan bantuan dan arahan. Kemudian saat bermain balok juga Ananda lebih fokusnya membangunnya di tumpuk, jadi belum bentuk yang diminta. Kemudian hasil wawancaranya, Ananda Adlan merupakan putra ketiga dari Ibu Dewi dan Pak Alam Sonjaya, di mana kedua kakaknya merupakan perempuan, yang satu baru lulus SMA dan kakak kedua baru masuk SMP tahun depan. Hamil Mas Adlan, bundanya usianya 37 tahun. Kemudian ibunya memiliki riwayat asma. Pada saat usia kandungan 34 minggu, Bunda Dewi dirawat karena mengalami fleks akibat kecapean. Kemudian Ananda Adlan lahir dalam kondisi prematur usia kandungan 36 minggu. Akibat plasenta mengecil sehingga asupan gizi yang menuju bayi susah masuk. Setelah lahir, Ananda masuk di NICU selama 22 hari. Analisis dengan kajian pustakanya, Ananda Adlan adalah dalam observasi untuk kemampuan adaptasi dan sosialisasinya cukup, di mana Ananda cukup mampu untuk bersosialisasi saat bersama dengan teman yang lainnya, baik teman di kelas maupun pada saat di kelompok besar. Untuk perkembangan kognitifnya masih minim, di mana Ananda masih memerlukan bantuan dan bimbingan untuk menyelesaikan penugasan yang ada, seperti mengenal konsep pola ABAB dalam bermain di sentra bahan alam. Kemudian untuk komunikasinya masih belum, jadi bahasa verbal Ananda belum terlalu jelas. Sejalan dengan teori yang sudah ada, anak dengan Down syndrome termasuk dalam anak hambatan intelektual dan termasuk dalam tunagrahita. Anak dengan hambatan intelektual termasuk Down syndrome tidak memungkinkan dapat mengikuti tuntutan kurikulum standar sesuai kelompok usianya, dan karenanya dibutuhkan kurikulum khusus. Jadi untuk Mas Adlan ini memang ada kurikulum khusus dalam membantu pembelajarannya di kelas. Kemudian Ananda Adlan dengan kasus kebutuhan khusus Down syndrome mengalami kelainan genetik yang disebabkan karena kelebihan salinan kromosom 21 yang menjadikannya kondisi kromosom paling umum yang berkaitan dengan hambatan pada intelektual. Tanda klinisnya setelah dikaitkan dengan teori yang ada, profil muka yang datar, kemudian bentuk mata ke atas, bentuk kuping abnormal, satu garis horizontal pada telapak tangan, kelenturan yang berlebihan pada persendihan, jari kelingking hanya ada pada satu sendi, lipatan pada dalam ujung mata, kemudian jarak yang berlebihan antara jempol kaki dan telunjuk kaki, lidah besar dan tidak sebanding dengan besar mulut. Kemudian terapi yang dijalani oleh Ananda ada terapi okupasi, terapi sensori integrasi, terapi bicara, dan olahraga yang dilakukan adalah berenang. Itu saja Bun dari saya hasil diagnosis di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Amelia. Ya, baik, tadi yang resen satu lagi Bu Siti Romah jadi menyampaikan. Iya, putus-putus banget nih Bu Siti Romah. Udah, kita lanjutkan saja. Ya, kita lanjutkan saja Bu Siti Romah ya. Suaranya putus-putus banget. Ya, oke. Baik. Baik, nggak apa ya, maaf ya, karena waktunya juga sudah tinggal setengah jam. Oke, saya akan lanjutkan teman-teman. Terima kasih ya sudah mengumpulkan tugas dengan luar biasa, dan kalau saya melihat di sini memang ada yang belum mengumpulkan ya. Nah, apakah ada yang belum mengumpulkan? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah Bun. Hanya 4 sih. Mungkin memang 4 tidak aktif ya. Tidak apa-apa. Oke, baik. Saya lanjutkan saja. Ini kita akan mengetahui dari peraturan menterinya ya teman-teman. Kita akan melihat sebentar. Tunggu, saya akan share screen. Bentar ya, saya akan share screen.
sini saya tidak dapat sinyal yang bagus ya. Oh, benar. Oke, sebentar. Mana tadi saya udah. Oke, ini saya share screen. Ya, teman-teman, ini panduan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat ya. Ya, teman-teman, ini mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca ini. Ini adalah panduan yang bisa kita download dari lamanya Kemendikbud Ristek ya waktu itu. Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Tapi di mata kuliah ini tidak membahas tentang pendidikan inklusif, tetapi diagnosis anak berkebutuhan khusus saja. Tapi saya ingin mencuplik ya dari isi dari isi dari buku pedoman ini, karena ini adalah panduan, jadi digunakan untuk seluruh Indonesia. Jadi teman-teman nanti kalau mendapat mata kuliah pendidikan inklusif bisa menggunakan panduan pelaksanaan ini ya. Nah, karena mata kuliah kita sekarang adalah diagnosis anak berkebutuhan khusus, kita ambil saja bagian depannya ya. Di bagian depan itu ini ada kebijakan pendidikan inklusif ya di bab 2 ya. Kemudian ada pengertian tujuan dan prinsip pendidikan inklusif, dan ada peserta didik berkebutuhan khusus PDBK namanya ya. Jadi istilahnya adalah bukan ABK tetapi PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian sekarang ganti lagi karena peserta didik, anak didik itu nomenklaturnya diganti menjadi murid. Nah, jadi kalau ada singkatan lagi berarti murid berkebutuhan khusus, MBK. Ini kemarin ramai dibahas ya waktu saya menyusun revisi dari materi diklat berjenjang di Jakarta ya. Ini jadi seru karena semuanya terus diganti istilahnya menjadi murid, anak didik, siswa itu menjadi murid ya. Jadi kalau ada singkatan murid berkebutuhan khusus berarti disingkat menjadi MPK kan? Ya MPK ya. Terus kita akan lanjut. Ini tidak usah. Saya ingin menunjukkan ini adalah kebijakan ya teman-teman. Jadi kebijakan dari pemerintah tentang ini ya. Ini kita baca di sini bahwa di Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, yaitu memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, itu termasuk di PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus ya. Kemudian nah ini tadi ya diulang lagi di sini ya di nomor Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ya, diulang lagi di situ. Kemudian kita akan lihat lagi ini pendidikan inklusi tidak usah, ada mata kuliahnya sendiri. Oke, ini konsepnya. Nah ini Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai satu, anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial. Yang kedua, anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang ketiga adalah anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ini pendidikannya ya teman-teman, jadi pendidikan layanan khusus. Ya.
makanya sekarang direktoratnya ada namanya Direktorat PKPLK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, PKPLK. Pokoknya pakai singkatan ya, jangan bingung ya. Nah, kemudian selain cakupan tersebut di atas, konsep PDPK, peserta didik berkebutuhan khusus, dapat dikategorikan menjadi 2. PDPK yang bersifat sementara, temporer, dan PDPK yang bersifat menetap atau permanen. Nah, PDPK yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor eksternal, faktor lingkungan ya, faktor pengasuhan ya. Kemudian PDPK yang bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan. Misalnya kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan intelektual, itu yang menetap. Ya, terus, nah ini PDPK kategorinya ini. Ya, ini gambarnya 2 ya, seharusnya 1 saja. Jadi peserta didik jadi dari atas ya, peserta didik dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD), ya, kemudian peserta didik dengan hambatan intelektual, kemudian peserta didik dengan hambatan fisik motorik, peserta didik dengan hambatan majemuk itu tadi yang hambatannya yang banyak ya, yang lebih dari 1. Kemudian peserta didik cerdas istimewa dan berbakat, peserta didik dengan hambatan pendengaran. Ya, oke. Nah, uraiannya ada di sini. Nah, ini ada di sini, nanti saya berikan kepada teman-teman. Sepertinya sudah pernah saya berikan belum ya? Belum ya? Sudah belum di grup ini? Kelas belum? Belum. Ini belum. Oke. Ya, ini teman-teman bisa terlihat jelas ya ciri-ciri dari PDPK tersebut. PDPK ya, mumpung masih namanya PDPK, kita sebut PDPK. Nah, jadi bukan ABK ya, tapi PDPK. Nah, ini ada ciri-cirinya ya, karakteristiknya, ciri-cirinya semuanya. Kemudian nah, ada klasifikasinya ya, detail ya. Oke, kemudian peserta didik dengan hambatan intelektual tunagrahita. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi nah, masing-masing subbab itu ada yang menyebutkan penyebab dari kecacatan intelektual itu, ada yang tidak gitu ya. Jadi lebih lengkap punya teman-teman ya. Teman-teman malah sudah punya ya, bahkan sampai penanganannya juga ikut ketulis ya, tapi nggak apa-apa, itu jadi tambahan informasi. Nah, kemudian ini ya, sampai gangguan emosional perilaku ya, nanti boleh ya dibaca sebagai tambahan dari informasi yang sudah teman-teman peroleh gitu ya. Nah, ini peserta didik berkesulitan belajar, specific learning disability. Kemudian, nah ini yang ingin Ibu sampaikan adalah yang belum kita bahas adalah peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Untuk mengetahui dia punya kecerdasan yang istimewa dan bakat istimewa itu tidak hanya bisa dilihat dengan mata saja, gitu ya. Tetapi dia perlu diukur, kecerdasannya itu perlu diukur dengan tes IQ, dengan skor IQ di atas normal. Nah, biasanya skalanya itu di atas 130 nih ya. Nih 130. Memiliki motivasi dan komitmen terhadap tugas yang tinggi. Jadi tidak hanya itu teman-teman, tidak hanya intelektualnya di atas 130. Tetapi dia juga punya komitmen untuk menyelesaikan tugas, jadi kerja tuntas. Jadi ada kan anak yang sangat cerdas, tinggi luar biasa, tapi dia tidak konsisten, ya, tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik,
Nah, kemudian Kegne menitikberatkan konsepsi keberbakatan di Simon sebagai hasil interaksi antara faktor keturunan genetik dan faktor tumbuh kembang developmental yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk IQ itu jadi 130, tetapi ada faktor lingkungan, ya, ada tumbuh kembang, stimulasi-stimulasi gitu ya. Dalam kegiatan belajar, peserta didik berbakat dapat dengan cepat menguasai materi pelajaran di sekolah. Namun di sisi lain mereka cenderung cepat bosan dan frustasi karena kurangnya tantangan yang diterima di sekolah. Peserta didik berbakat juga mempunyai minat tertentu yang menjadi fokus perhatiannya. Jadi dia punya minat tertentu. Misalnya dia suka sepak bola terus gitu ya. Tapi fokus dan perhatiannya terhadap minat ini membuat peserta didik berbakat penasaran dan terkadang menjadi tidak peduli dengan berbagai aktivitas lainnya dalam proses belajar mengajar di kelas. Jadi misalnya dia punya bakatnya itu menggambar terus tidak peduli gurunya mau nerangin, dia tetap gambar aja gitu ya. Cara peserta didik berbakat berinteraksi juga berbeda dengan peserta didik lainnya. Mereka cenderung lebih senang diskusi dengan orang dewasa, senang memberikan kritik terhadap pertanyaan daripada menjawab pertanyaan yang diajukan rekannya. Jadi mengkritik pertanyaan, bukan menjawab. Selain itu, peserta didik berbakat juga cenderung lebih rapuh emosionalnya, merasa teraliniasi karena dirinya berbeda dengan peserta didik lain di lingkungan sosialnya. Peserta didik berbakat juga mempunyai selera humor yang tinggi, bahkan terkadang dengan mengolok-olok dirinya sendiri. Berbagai perbedaan yang dimiliki peserta didik berbakat ini membutuhkan perlakuan khusus dari guru di sekolah dan lingkungan kondusif yang memahami perbedaan yang dimilikinya. Nah, model layanan bagi peserta didik berbakat ini bisa menggunakan diferensiasi kurikulum, yaitu pengayaan, enrichment, berupa tawaran ekstra materi pelajaran yang dimaksud untuk pendalaman dan perluasan, kemudian pemadatan atau compacting, berupa pemadatan materi pembelajaran reguler. Atau dengan kata lain, bahwa pelajaran yang diberikan tidak perlu dilakukan pengulang-ulangan yang memang diperlukan sebagai latihan dan peserta didik normal, ya. Kemudian ada para waktu part-time dalam kelompok plus atau kelas pull out. Ya, kelas itu diadakan ekstra aktivitas atau program yang menantang khusus untuk anak peserta didik gifted. Ya. Kegiatan dalam kelompok atau kelas plus ini dilakukan beberapa jam atau beberapa minggu atau 1 minggu atau beberapa minggu juga boleh gitu ya. Nah ini ini enggak mungkin dibaca saja ya karena bukan ranah mata kuliah ini. Nah ini ada dikhususkan ya, tidak masuk dalam tunalaras ya. Kalau kemarin teman-teman baca itu kan ada tunalaras, itu termasuk ASD ya, termasuk adik-adik itu termasuk di tunalaras, tetapi di sini justru dikeluarkan dari tunalaras karena sebenarnya kalau tunalaras itu yang masih bisa terkendali sebenarnya ya. Jadi ya kalau ini kan kadang autis memang tidak bisa dikendalikan ya. Jadi ini autis spectrum disorder atau ASD dari kata auto yang berarti diri sendiri. ASD sering diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari ya teman-teman. Ini bagus untuk teman-teman yang punya cita-cita punya PAUD inklusi. Ya, siapa yang bercita-cita ingin PAUD-nya jadi PAUD inklusi. Ya. Oke, baik. Ini teman-teman nanti teman-teman boleh pelajari lagi karena memang ini penting ya. Walaupun di lingkungan kita atau tidak ada peserta didik dengan kebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus ya. Oke teman-teman, ini bisa menjadi bahan bacaan tambahan. Oke, kemudian saya akan menyampaikan ini. Nah, ini akomodasi layak. Ini peraturan menteri. Nah, ini peraturan menteri
akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ya, ini sudah sesuai dengan peraturannya, landasan kebijakan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Ya, ini unit layanan disabilitas akomodasi yang layak ya bagi PDPK. Ya, oke, baik. Oke, saya stop share screen-nya. Ya, mungkin kita akan diskusi. Ada yang mau disampaikan? Ya, oke, kita lanjutkan. Saya akan buka lagi untuk yang ya, ada yang bertanya ya sebentar. Ya, silakan Bu Karlita. Sebelumnya mohon maaf Bunda Nila, saya izin off cam karena ini HP-nya sudah lowbat Bu. Ya boleh, Bapak. Begini Bu Nila, saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan oleh Bu Nila kalau anak dengan bakat istimewa nggih. Itu kan kalau misal dites IQ nggih, dites IQ nggih, itu skornya paling tidak 130 ya. Iya. Itu untuk tes IQ itu maksudnya hanya dari segi akademis saja atau anak dengan bakat istimewa itu misalnya bakatnya itu tidak dalam akademis, itu kalau di tes IQ itu apakah IQ-nya juga sama 130 atau 130 itu hanya untuk skala yang akademik saja Bunda Nila? Ya, kalau tes IQ itu tidak hanya akademik, Bun. Jadi pernah ikut tes IQ belum? Belum pernah. Makanya saya juga penasaran Bu, tes IQ itu seperti apa? Coba jenengan daftar untuk tes IQ, nanti kan tahu apa yang diteskan. Jadi tes IQ itu banyak sekali soalnya ya, dan harus dikerjakan dalam waktu yang cepat gitu. Satu soal nanti ada ada peringatannya, jadi dok gitu ya. Jadi nomor 1 kerjakan gitu kan. Terus kalau zaman dulu kan nggak pakai laptop, nggak pakai komputer ya, jadi pakainya kertas langsung gitu kan. Jadi terus satu soal hanya diberi waktu berapa detik gitu, terus nanti di dok gitu, harus balik ke harus ini soal berikutnya, terus berapa detik gitu, dok lagi. Nah sekarang kalau tes IQ dengan komputer itu dia berubah sendiri, maksudnya berganti soal berikutnya. Jadi kecepatan berpikir juga menjadi nilai dari IQ ini gitu. Terus ada juga nanti banyak ya isinya ya. Coba deh browsing di internet isi tes IQ. Kalau misal kecerdasannya itu tidak dalam hal akademik Bu? Akademik itu apa yang dimaksud ya? Maksudnya akademik itu banyak, mulai akademik itu pengetahuan umum dan sebagainya. Nah kalau IQ itu intelligent question, jadi pada ranah kognitif, jadi daya pikir. Nah daya pikir, bukan bakat. Tadi kan makanya yang IQ-nya tinggi jadi cerdas istimewa dan bakat istimewa kan diberi dan, karena dua perbedaan arti. Kecerdasan itu diukurnya pakai IQ, tapi kalau bakat istimewa itu apa yang dia paling bisa dan dia selalu ajak di situ terus. Nah itu bakat istimewa. Gitu. Ya bakat dan intelijensi itu bisa ditumbuhkan
Artinya tidak lahir tiba-tiba cerdas, tidak lahir tiba-tiba berbakat, itu tidak. Tetapi tadi faktornya bisa dari dorongan lingkungan, dari diri sendiri gitu ya, dari pembimbingan gitu. Itu. Jadi kalau misalnya IQ-nya 130 gitu ya, tetapi dia tidak bisa, tadi kan ada tambahannya, tidak hanya IQ 130 tetapi dia mampu menyelesaikan tugas dengan tuntas. Ya percuma kalau IQ-nya 130 tetapi kalau diberi tugas tidak pernah selesai, sama aja kan nilainya jadi 60. Yang selesai hanya 6 dari itu betul semua ya jadi 60, nggak bisa jadi 100 gitu kan. Itu ya. Oke Bun. Ya, Bu. Kemudian ini saya mau tanya lagi Bu. Boleh? Iya boleh, monggo. Ini jadi pengalaman beberapa tahun yang lalu itu ada siswa di kelas saya itu untuk kemampuan kognitifnya itu sangat bagus Bu, unggul dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, itu bisa dikatakan kognitifnya itu paling unggul, sehingga kalau misal diberikan tugas yang menurut dia mudah, itu dia tidak tertarik untuk melakukannya, begitu Pun. Ya, tidak tertantang ya. Nah, sementara kan teman-teman yang lainnya kan belum mampu untuk mencapai apa yang dia sudah mampu. Nah, si anak ini kecenderungannya kalau disuruh berangkat sekolah itu males Bun. Jadi sering izin karena tidak ada tantangan. Nah, anak yang seperti ini perlu tantangan. Tadi kan sudah ditulis tuh di yang saya bacakan tadi. Dia perlu tantangan. Kalau nggak ada tantangan dia nggak mau masuk. Lah gitu-gitu aja. Aku juga udah pernah gitu. Jadi saya kadang bingung bagaimana cara untuk tanyakan aja. Kamu hari ini mau main apa? Udah itu. Kamu mau main apa? Nggak, mungkin tidak bisa dia jawab langsung. Nggak mau Pun. Ditawari apa-apa itu nggak mau. Memang si anak ini karena memang anak usia dini ya, dia kadang belum tahu apa, dia belum memikirkan gitu apa yang dia inginkan, bahkan mau makan apa aja bingung kan, tidak bisa menjawab gitu. Nah, jadi kita yang kreatif gitu. Jadi gurunya yang kreatif menyediakan sesuatu yang menantang bagi dia. Oh, misalnya dia membilang 1 sampai 20 kok udah bisa ya lancar, kasih tantangan, tambahi lagi bilangannya lebih tinggi lagi, contohnya seperti itu. Atau dia nyusun balok tuh gampang, coba terak karuan gitu ya. Oke, kasih tantangan, kamu boleh susun balok ini dicampur dengan mainan yang lain, dicampur gitu ya. Wah, itu menantang, kamu boleh nyusun balok dimanapun di kelas ini gitu kan. Nah, terus bisa aja kemudian setelah main balok kamu bisa mainkan balok ini misalnya gitu, misalnya buat main peran atau buat apa, buat dia gambar, dia gambar lagi gitu. Jadi harus ada tantangan yang lebih tinggi dari teman-temannya, insya Allah nggak bosan. Terus teman-teman bisa juga untuk mengajak mereka untuk menggunakan STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Math. Nah, jadi STEM itu kan sebenarnya bisa pendekatan, bisa muatan atau materi pembelajaran. Nah, jadi kalau sebagai pendekatan berarti kan secara keseluruhan di sekolah itu menggunakan STEM. Tapi kalau jadi muatan, jadi apapun STEM. Jadi STEM itu ada di mana-mana gitu ya. Salah satu kegiatan main itu mengandung STEM gitu. Nah, kalau jadi muatan pembelajaran bisa kita pecah-pecah, sains sendiri, teknologi sendiri, apa ya yang teknologi apa ya, contohnya misalnya anak melakukan percobaan sederhana dengan kipas angin misalnya, itu ada teknologinya, ada engineeringnya gitu ya, ada mungkin ada artnya, nah gitu. Jadi sebagai muatan materi pembelajaran gitu. Nah, jadi teman-teman kalau anak yang cerdas istimewa ini itu senang dengan tantangan, misalnya buat kelasnya itu seperti bioskop gitu ya. Kalau mau lihat video gitu ya, ayo coba buat seperti bioskop gitu ya. Jadi lampunya semua dimatikan, pakai layar yang besar, pakai speaker ya,
jreng gitu ya. Terus nanti tiba-tiba ada lampu sorotnya nyorot ke salah satu anak. Wah, itu pasti tantangan buat buat anak-anak dengan kecerdasan istimewa ini. Itu Bun. Ya, Iya, jadi yang lebih kreatif lagi ya. Nanti coba lihat IG-nya saya. IG saya itu namanya siapa ya? Nila Kusuma kalau nggak salah. Atau Bunda Nila ya. Coba IG saya atau IG-nya dari Taman Belia Candi dari sekolah saya. Itu ada contoh kegiatan yang mungkin bisa menginspirasi. Nanti saya Nama postingnya. Instagram lembaganya apa Bunda? Taman Belia Candi. Nanti di like ya. Di follow Taman ya. apa Bun? Taman Belia Candi. Taman Belia Candi. Nanti gini aja, kalau sudah selesai kuliah ini saya kirim ke grup ya. Nanti boleh teman-teman lihat ya di grup ya. Nggih Bun, insyaallah di Bun. Ya, siap. Jadi dari ABK jadi permainan kreatif ya. Wes pokoknya nek bicara sama Bu Nila itu bisa sampai kemana-mana ya. Yang pinter itu yang tanya ya, sehingga Bu Nila harus bicara yang lain hal yang lain ya. Pinter ya mancingnya ya. Ya. Yang kepingin tahu tentang deep learning juga silahkan. Nanti bisa hubungi Bu Nila. Oh Bu. Iya, bisa tengok kelas perencanaan pembelajaran itu diajarin Bunda Nila untuk perencanaan pembelajaran dengan deep learning. Ya, kalau pas kuliahnya tidak bersamaan ya. Ya, di perencanaan pembelajaran multitasking dosennya. Terima kasih. Multi talent, multitasking. Sampai bingung karepe dhewe ya. Sampai saya lupa kelas piro ya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Carlita, terima kasih Bu Siti Rosida. Kayaknya waktunya tinggal 4 menit ya. Saya akhiri saja ya. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di minggu depan. Saya akan share. Makasih lope-lopenya. Ya, boleh lo tengok-tengok kelas perencanaan pembelajaran ya. Nanti tanya ya, perencanaan pembelajaran itu di hari Minggu kalau nggak salah, Minggu pagi ya, 2F kalau nggak salah ya. Terus ada satu lagi di hari apa ya, Sabtu. Pokoknya ada 2 ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Oh, Sabtu. Oh ya, Bu Carlita juga ikut ya di perencanaan pembelajaran. Ada Sabtu, ada Minggu. Oh ya, Minggu pagi juga ada 8:30. Oh iya, udah boleh. Oke, baik. Beruntung ya, bersyukur ya teman-teman. Jadi mahasiswa RPL-nya UPGRIS. Jadi bisa mendapatkan ilmu yang terkini, yang terhangat ya, yang fresh from the oven. Bu Ira saat ini juga sedang mengikuti pelatihan POT ya. Untuk pembelajaran mendalam. Bu Nila itu yang menyusun. Yang menyusun dokumennya gitu. Ya, yang digunakan Bu Ira untuk pelatihan. Jadi sama-sama ya, dua-duanya udah paham. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semangat. Kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.